Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Manora Siregar dari Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengerti bahasa baku dan tidak baku. Jadi, bahasa baku yaitu kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pedoman yang digunakan itu adalah KBBI, pedoman pembentukan istilah, ejaan yang disempurnakan atau EGD. Bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Sedangkan bahasa non-baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi atau tidak diterima dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa baku. Secara umum, ciri-ciri bahasa baku antara lain: yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contoh bahasa bakunya saya, contoh tidak bakunya gue. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contoh yang bakunya banyak guru, sedangkan yang tidak bakunya banyak guru-guru. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contoh yang bakunya adik itu menangis. Contoh yang tidak bakunya adik itu menangis. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contoh yang bakunya siapa namamu, yang tidak bakunya siapa namanya. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Contoh yang bakunya menghemat waktu, sedangkan yang tidak bakunya mempersingkat waktu. Yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme. Contohnya para juri, yang tidak bakunya para juri-juri. Yang ke-8, tidak mengandung hiperkorek. Contoh yang bakunya khusus pakai K, sedangkan tidak bakunya khusus tidak pakai K. Yang ke-9, ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang paling sedikit memperlihatkan ciri khas, ciri kedaerahan. Yang ke-10, sistem bunyinya lebih kompleks. Yang ke-11, bahasa baku cenderung juga berbeda dengan bahasa non-baku dalam hal kaidah pemberian tekanan pada kata. Selanjutnya, fungsi bahasa baku. Yang pertama, sebagai fungsi pemersatu. Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jadi, jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka kita tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Jadi fungsi bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Selanjutnya, sebagai fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain atau satu negara dengan negara lainnya berbeda. Karena itu, bahasa baku digunakan sebagai salah satu ciri suatu negara.
Melalui fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketiga, sebagai fungsi pembawa kewibawaan. Fungsi pembawa kewibawaan ini bersangkutan dengan usaha orang yang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku sendiri. Yang keempat, sebagai fungsi kerangka acuan. Sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi yang jelas. Selanjutnya, cara pemakaian bahasa baku yang baik dan benar. Yang pertama, pemakaian bahasa baku yang mengikuti kaidah bahasa yang baik yang dibakukan atau yang dianggap baku adalah pemakaian bahasa Indonesia baku dengan benar. Dengan demikian, bahasa Indonesia baku dengan benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal bahasa baku. Sebaliknya, pemakaian bahasa Indonesia non-baku dengan benar adalah pemakaian bahasa yang tidak mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal bahasa baku, melainkan kaidah gramatikal bahasa non-baku. Yang kedua, pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia baku. Pemakaian bahasa Indonesia non-baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia non-baku. Konsep baik dan benar dengan demikian ini, bahasa Indonesia baik baku maupun non-baku saling mendukung atau saling terkait. Konsep yang benar adalah pemakaian bahasa yang baik harus juga merupakan pemakaian bahasa yang benar. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan bahasa dengan baik menekankan aspek komunikatif bahasa kita. Kita harus memperhatikan kepada siapa kita akan menyampaikan bahasa kita. Oleh karena itu, unsur umum, pendidikan, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang halayak sasaran kita tidak boleh diabaikan. Yang keempat, bahasa yang benar berkaitan dengan aspek kaidah, yakni peraturan bahasa. Ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Pengetahuan atas tata bahasa dan pilihan kata harus dimiliki dalam penggunaan bahasa lisan dan tulisan. Tanpa pengetahuan tata bahasa yang memadai, kita akan mengalami kesulitan dalam bermain dengan bahasa. Jadi, kesimpulan dari bahasa non-baku dan tidak baku ini adalah dapat saya simpulkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan isi pikirannya kepada orang lain. Penggunaan bahasa yang baik dan benar yaitu pada penggunaan bahasa baku. Terdapat 2 ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa non-baku. Bahasa baku itu merupakan bahasa standar atau pokok yang digunakan oleh masyarakat pada suatu negara. Sedangkan bahasa non-baku adalah bahasa yang berbeda dengan struktur atau gaya baku dan biasanya digunakan pada lingkungan atau keadaan tidak resmi.